Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Akhwatillah yang saya cintai, yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul ya di majelis zikir, di majelis ilmu ini. Kalau bukan Allah yang memberi hidayah kepada kita, kalau bukan Allah yang menggerakkan kita, maka tentu saja kita tidak bisa hadir di sini ya. Kembali bahwa pada kesempatan pada pagi ini juga dengan nikmat Allah masih memberi kita ya kesempatan untuk menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah ya, seperti biasa minimal kita harus membuktikan rasa syukur kita ya, seperti biasa ya, selalu kita ulang-ulang. Membuktikan rasa syukur kita minimal pada dua hal ya. Pertama, seperti biasa buktikanlah rasa syukur kita bahwa kita masih diberi kesempatan ya oleh Allah untuk bisa hidup ya, dimana ada orang yang tiba-tiba sedang tertawa terus Allah cabut ya nyawanya, sedang bercengkrama dengan keluarga Allah cabut, dan memang tidak ada berita kan, tidak ada informasi, tidak ada berita ya. Kalau pada saat nyawa kita dicabut kita sedang melakukan kebaikan ya alhamdulillah ya. Jadi memang di sini kita harus selalu mempersiapkan diri kita ya. Makanya seperti biasa yang pertama kali rasa syukur kita itu harus kita buktikan dengan kita menyadari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita ya. Dengan tujuan kemudian kita siap untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Kita siap untuk bertobat. Dan itu memang harus menjadi kegiatan rutin yang kita lakukan ya. Karena dengan kita bertobat, dengan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah ya, ini merupakan salah satu sarana doa kita kepada Allah itu diijabah ya. Juga merupakan salah satu sarana ilmu yang kita pelajari itu mudah untuk kita pahami ya. Jadi kalau kita masih terbelenggu ya dengan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kesalahan itu masih ada pada kita? Karena kita masih sulit untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Nah, kalau kita masih sulit untuk bisa ya melihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, ya sulit kita untuk bisa memperbaiki diri ya. Padahal Allah disebutkan bahwa di dalam hadis ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberikan kefakihan kepada orang itu tentang agamanya ya. Jadi
Kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah itu bukan menghadirkan harta benda, ya, rumah yang bagus, mobil, ya itu bisa berbarengan, bisa juga Allah hadirkan kalau ya kita bisa menjalani kehidupan kita ini, kita isi dengan amal soleh, ya, di dunia pun Allah berikan kebaikan. Tetapi pada intinya bahwa kefakihan terhadap agama kita lah, ya, terhadap Islam lah, yang menjadi tolak ukur bahwa Allah itu menginginkan kita kebaikan. Nah, kita nggak akan bisa baik kalau kita tidak terus rutin, ya, untuk kita beristighfar, memohon ampun, ya, atas kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Nah, kemudian minimal, ya, rasa syukur kita itu kita buktikan, ya, dengan kita bertekad untuk menjalani kehidupan kita ini, ya, mengikuti syariat, ya. Jadi bukan hanya sekedar hidup di dunia ini menuh-menuhin bumi saja, ya. Tidak ada amal soleh yang kita lakukan, kita tidak paham syariat, ya, kita ya berjalan hanya sekedar pakai naluri saja, ya. Makanya kemarin, ya, yang lalu kita sudah bahas juga bahwa ketika kita memulai semua aktivitas yang kita lakukan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, maka di samping kalau kita minum hilang hausnya, di samping itu juga selama kita minum, kan itu sudah menjadi ibadah, ya, maka pahala itu mengalir kepada kita, ya. Yang lain yang tidak membaca basmalah, dia juga hilang hausnya, sama, tapi tidak ada pahalanya, ya. Itu hanya adat saja, kebiasaan saja. Makan juga begitu, ya, tidur juga begitu, dan itu kan sebenarnya nggak sulit, ya, nggak sulit. Tinggal kita awali dengan basmalah. Tentu saja pekerjaan itu adalah pekerjaan yang, ya, oh iya, ada kan? Oh, ya, jadi selama kita masih terus memperbaiki amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus, ya, maka yang aktivitas yang lain yang tidak perlu ada fikih dan lain sebagainya, tinggal kita awali dengan membaca basmalah, kemudian kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adabnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Insya Allah itu bekal pahalanya itu sudah banyak, ya, dari situ. Yang seringkali kita kurang perhatian, ya, tidur 8 jam sehari gitu, ya, tidur asal tidur saja, hilang memang ngantuknya, ya. Tapi kalau 8 jam itu diawali, ya, dengan doa, ya, kemudian baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, ayat kursi, itu kan 8 jam itu bernilai ibadah. Coba sholat bisa nggak kita 8 jam? Ya, kan 8 jam kan tidur, nggak ngapa-ngapain, tapi itu ada catatan pahala, gitu, ya. Jadi memang dengan begitu kan berarti kita berusaha untuk selalu terhubung, ya, dengan Allah. Ketika kita membaca bismillah kan kita berarti mengucapkan izin. Semua yang kita lakukan itu kita meyakini bahwa semua ini milik Allah, ya. Jadi kita izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu, ya. Nah, di materinya yang sudah dikirimkan itu kan lanjutan. Hah? Sudah dikirimkan, belum dikirim, Bu. Bisa dimasukkan ke WA kan, bisa kan? Kemana di grup, ada grup itu, ya.
Jadi kita review ya sedikit. Di Bismillahirrahmanirrahim, di situ terkandung makna bahwa kita memulai semua pekerjaan kita dengan itu kan ya, yang lalu ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengawali semua pekerjaan kita itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pahala muncul ya, karena ada sifat rahimnya Allah ya, dari situ pahala mengalir kepada kita. Kemudian di Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu sebagai bentuk ya pujian kita kepada Allah ya, yang kalau kita ulang lagi bahwa al itu kan maksudnya bahwa semua ya, semua total ya. Hamdan, pujian itu hanya untuk Allah ya. Jadi kenapa digunakan kata hamdan, masih ingat nggak? Kita gunakan kata hamdan bukan syukron. Apa bedanya? Apa bedanya hamdan sama syukron? Sudah pernah dibahas belum? Kemarin bukan sudah dibahas ya? Jadi kalau misalnya hamdan itu pujian ya, ucapan terima kasih yang kita berikan atas ya, diberikannya kepada kita yang kita minta dan yang tidak kita minta. Itu namanya hamdan. Ya. Jadi kita minta dan kita tidak minta diberikan, namanya hamdan. Tapi kalau syukron, ucapan terima kasih yang kita sampaikan karena kita mendapatkan apa yang kita minta saja. Tolong dong airnya, kasih nih, syukron. Tolong dong airnya, dikasih air juga, dikasih kue juga. Kita nggak minta kue sebenarnya. Nah itu hamdan. Kenapa? Itu doa ya. Doa semoga Allah membalas dengan kebaikan. Lebih baik jazakallah itu. Lebih baik kalau kita misalnya membalas jazakallah. Untuk ucapannya, kalau untuk bernilai ibadah ya memang jazakillah khairan. Tapi konsep yang dimaksud dengan kenapa kita alhamdulillah, itu maksudnya kita bersyukur ya, bersyukur atas diberikannya yang kita minta dan yang tidak kita minta, gitu ya. Nah, yang paling pas memang untuk mendapat pujian itu adalah Allah yang menggunakan hamdan. Kalau manusia itu jarang yang peka, atau kalau peka pura-pura nggak tahu. Kalau nggak diminta, ya. Kalau nggak diminta, manusia itu tidak akan memberikan. Atau kalau tidak diminta, manusia itu pura-pura nggak tahu. Sengaja, biarin aja. Aku tahu dia butuh ini nih, tapi biarin aja, nunggu minta dulu gitu kan. Makanya syukron. Nah, kalau Allah, biarpun kita nggak minta, dikasih. Ya, jadi seringkali kan kita fokus doa, ya doa minta sesuatu, kemudian kita merasa bahwa doa itu belum diberikan sama Allah, kemudian kita gelisah, kemudian kita suuzon sama Allah gitu kan, kemudian kita sedih. Tapi pernah nggak sih kita berpikir, pernah nggak kita minta, ya Allah jadikanlah ginjalku terus berfungsi, ya sehingga kemudian darahnya tetap bersih gitu kan. Kecuali kalau orang itu kemudian sudah mengalami kerusakan ginjal, baru merasa bahwa ya Masya Allah ya luar biasa ya, ginjal berfungsi itu sangat besar ya artinya buat kita ya. Kalau kita belum sakit, kita nggak merasa bahwa ginjal itu penting dan kita nggak minta dengan khusus itu
Ya Allah ya tentang jantung. Ya Allah berikanlah oksigen. Ya, kalau kita belum pernah kena sakit asma, ya jarang orang minta, hampir nggak ada berdoa. Ya, jadi seringkali yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak minta justru lebih penting dan lebih besar dari ya hal-hal yang kita minta. Nah itu kita suka lupa. Minta rumah, kok nggak dikasih rumah, masih ngontrak aja padahal udah sedekah gitu ya. Minta mobil. Ini kalau jantung, misalnya ginjal ya, ginjal ini udah masalah nih. Rumah yang besar itu bisa terjual, mobil bisa terjual, habis semua. Ya, tapi kita nggak minta tuh, ya ginjal kita difungsikan dengan baik. Makanya alhamdulillah gitu ya. Jadi kita ucapkan pujian kepada Allah karena Allah telah memberikan ya baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Nah, kalau kita sudah bilang ya itu benar-benar segala pujian semua total hanya untuk Allah. Ya, bahkan kita harus mengeluarkan bahwa kita merasa memberikan andil atas kesuksesan atau karunia yang muncul kepada kita, gitu ya. Suaminya sekarang sukses ya, jabatannya naik cepat. Kalau istrinya itu bukan aku nggak tahu tuh suamiku tuh kayak apa tuh sekarang tuh. Ya. Nyuapin sarapan, dari nganterinnya, dari masakinnya, dari ikut bantu menyelesaikan pekerjaan, ya. Kalau istrinya bukan aku, nggak tahu suamiku jadi apa. Nah itu ketika bilang begitu, misalnya dibilang alhamdulillah, itu alhamdulillahnya nggak pas. Ya, jadi kalau kita bilang alhamdulillah, sudah nggak ada andil kita, gitu ya. Jadi mau dia punya istri, mau nggak punya istri, mau istrinya baik, mau nggak, kalau Allah putuskan dia sukses, ya sukses. Banyak orang yang sukses istrinya masalah, banyak orang yang sukses nggak punya istri, gitu kan? Bukan masalah bagaimana istrinya, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan alhamdulillah, kenapa? Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, total itu hanya untuk Allah, ya. Terus kita nggak boleh merasa punya andil. Terus nggak boleh ada tapi, nggak boleh ada walaupun. Kalau sudah alhamdulillah terus total, karena gitu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walaupun. Nah, ya kalau ada walaupun nggak cocok tuh alhamdulillah. Jadi kalau alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya. Jadi makanya kan alhamdulillah itu kemudian kepada Rob, ya. Jadi kalau Rob itu kan maknanya kan Allah yang menciptakan, pencipta, pemilik, pemelihara, ya. Terus memenuhi kebutuhan, ya. Jadi Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu ya. Misalnya dianggap kalau misalnya tidak diberi kesempitan, ya Allah melihat nih ya, menganggap ya hikmahnya yang kita tidak tahu. Kalau tidak diberi kesempitan, nih sepertinya kita nanti makin jauh dari Al-Quran nih. Kita makin sombong, kita tidak ke masjid lagi, kita sholat jadi tidak khusyuk. Kasih kesempitan sama Allah. Berarti itu butuh sempit, butuh dipersempit gitu. Atau misalnya bisa saja dianggap bahwa kalau misalnya dosa kita dihapus, dibersihkannya nanti di akhirat kan berat. Padahal kita ini dosanya banyak. Ya, makanya karena sayang, ya Allah tahu, oh berarti kita lagi butuh sakit, dikasih sakit. Makanya sehat sakit alhamdulillah titik.
titik. Nggak usah ditambah-tambah. Nggak ada tambah. Lapang, sempit, alhamdulillah, titik. Naik mobil, alhamdulillah. Iya kan? Jalan kaki alhamdulillah. Naik motor, alhamdulillah. Ya, nggak kena macet. Naik sepeda, alhamdulillah bisa sehat. Gak boleh ada tambahan kalau alhamdulillah. Kalau masih ada tambahan berarti makna alhamdulillahnya itu masih belum pas. Ya. Nah, itu yang harus kita latih ya ketika kita bicara alhamdulillah. Nah, kemudian makanya kemudian setelah alhamdulillah kan ada Ar-Rahman ya, Ar-Rahmanir-Rahim lagi ya. Jadi alhamdulillah dengan Ar-Rahman Allah berikan dunia, dengan Ar-Rahim Allah berikan pahala kepada kita gitu ya. Nah, perhatikan ya di ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, bersyukur, kan pakainya syukron. Ya. Jadi ini maksudnya kalau kamu bersyukur atas diberikannya apa yang kamu minta, maka Allah akan menambah nikmatnya. Gitu kan? Bersyukur untuk mendapatkan apa yang kita minta mudah nggak? Kita minta A dikasih A, terus kita bilang terima kasih, mudah nggak? Mudah kan? Itu saja sudah mendapat nikmat. Apalagi kalau kita bisa bersyukur ya terhadap apa yang kita dapatkan dan yang kita minta sama yang kita nggak minta. Makanya kita memang harus sering merenung kan? Ya. Karena kadang-kadang kita fokus pada hal-hal yang tidak kita dapatkan. Merasa ya, padahal bisa saja ketika kita minta A, kemudian Allah menganggap bahwa A itu tidak baik buat kita, lebih baik B, Allah berikan B. Nah, disangka kita belum dapat. Ya, belum dapat dari doa kita tuh belum diberikan sama Allah. Ya, padahal Allah berikan yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi banyak orang-orang itu yang fokus pada permintaannya yang dia anggap tidak diberikan oleh Allah, kemudian dia putus asa, kemudian dia jadi berburuk sangka sama Allah, bahkan sudah ya tadinya sholat, ada yang terus nggak sholat, sudah berhijab, kemudian ditinggalkan, dilepas, ya protes sama Allah, padahal banyak sekali yang kita tidak minta dan sangat besar ya pengaruhnya buat kita yang Allah berikan pada kita. Ya. Nah, berikutnya kita ke sini ya, ke Maliki Yaumiddin. Di situ kan kita fahami bahwa Allah itu sebagai penguasa, Allah itu sebagai raja, ya Allah berhak untuk, karena Allah itu punya surga dan neraka ya, Allah berhak untuk memberikan neraka pada orang yang durhaka dan kemudian Allah itu berkuasa untuk memberikan surga ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini kuncinya ya, surga itu diberikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita bilang iman saja tidak beramal soleh, nggak bisa. Ya. Ya, jadi di surat Al-Baqarah ayat 25. Ya, surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ada dapat ya? Jadi sampaikanlah berita gembira kepada siapa?
kepada orang yang beriman dan beramal soleh, gitu ya. Jadi kalau kita menyatakan iman saja kemudian tidak kita buktikan dengan amal soleh, kita nggak bisa dapat surga. Nah, jadi harus dibuktikan. Nah, bagaimana amal-amal atau nilai pekerjaan yang kita lakukan itu jadi bernilai amal soleh? Kita harus melakukannya itu dengan cara yang benar kemarin kan ya. Jadi dalam melakukan berbagai aktivitas, niatnya itu harus ikhlas, caranya benar. Ya, terutama ibadah khusus ya. Kalau aktivitas yang lain niatnya ikhlas, kemudian adab-adabnya, cara-cara untuk melakukannya harus mengikuti ya apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak begitu nanti ya kualitasnya tidak baik ya, kurang baik. Contoh misalnya hadis tentang menuntut ilmu ya. Ada yang hafal nggak hadisnya? Hah? Man salaka torikon yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan, biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, kemudian sahalallahu bihi torikon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ya jalannya menuju surga. Nah, kalau hanya sekedar diterjemahkan seperti itu, mungkin nanti bisa saja kita mempraktekannya. Ada kajian di sini datang, ada kajian di situ datang. Kan kita dalam rangka untuk memudahkan jalan menuju surga gitu ya. Nah, di sini kita perlu mendalami penggunaan kata-kata, ya kata-kata yang digunakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab itu kan kalau bahasa Indonesia standar itu kan biasanya pergi aja, nggak ada jenis-jenisnya ya, pergi sama tidur sama jalan ya. Bahasa daerah lebih kaya biasanya, ada bahasa-bahasa yang kalau yang begini lebih gimana gitu ya, Jawa misalnya. Nah, bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita mau menerjemahkan bahasa Arab, kalau kita misalnya bisa ya tahu bahasa Inggris, itu lebih enak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti dari bahasa Inggris kita tahu, oh ini ya maksudnya. Karena kalau bahasa Indonesia enggak. Hah? Terbatas, kosakatanya terbatas. Iya, tidak mewakili. Makanya tadi kan antara hamdan sama syukron itu beda, ya. Nah, jadi kenapa di sini digunakan kata salaka, ya? Padahal untuk berjalan ada tuh masya. Makanya kita kenal tamasya. Kalau masya, tamasya gimana berjalannya? Seneng-seneng kan? Kemudian ada juga safaro, ya jalan. Ada juga bisa zahaba misalnya gitu ya, jalan bisa. Nah, di sini di berjalannya itu pakai salaka. Jadi kalau salaka itu maksudnya berjalannya itu kayak tentara. Ya, tegap. Ya, tegap, konsentrasi, kemudian fokus. Ya. Jadi fokus. Jadi kalau misalnya ada anak kecil ya, anak kecil kita pas lagi sibuk di rumah nih, wah butuh garam nih mau masak, nggak ada siapa-siapa, ada anak kecilnya, deh tolong beliin garam bisa gitu ya. Ini anak kecil ini beli garam sampai masakannya udah selesai, anak ini nggak balik-balik ya. Dicari kan sama ibunya, dia lagi main gitu kan, dek mana garamnya? Ada belum? Lo kok lama? Tadi aku jalan ada kupu-kupu, ada ini, anak kecil kan, nggak fokus dia, gitu ya. Akhirnya garamnya nggak dapet, gitu kan. Nah,
Kalau Salaka itu jalannya tegap, nggak tengok kanan kiri, fokus. Jadi kalau menuntut ilmu harus fokus, ya, mencari ilmunya itu fokus. Kemudian Salaka juga itu diterjemahkan behave oneself. Kalau behave oneself itu dalam bahasa Indonesia diterjemahinnya apa? To conduct, to behave oneself. Jadi kalau misalnya, ini kan gini ya, ada tamu, terus anak kita naik kursi, lari-lari gitu kan, teriak-teriak, ya. Nanti biasanya ibunya, behave yourself, go to your room, misalnya gitu kan. Apa bahasa Indonesianya tuh? Nggak ada kan, susah kan? Susah, kita mau menerjemahkan bahasa ini. Tapi kalau kita tahu bahasa, oh iya maksudnya gitu. Maksudnya kira-kira sopan lah gitu ya, sopan lah. Ada tamu sopan gitu. Ya, jadi Salaka itu pertama sudah jalannya lurus, tegap, kemudian fokus ya, tidak perhatiannya tidak kemana-mana dalam menuntut ilmu itu. Kemudian ada sopan santun, ada adab ya di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, itu sebagai syarat pertama, maka sahalallahu bihi thoriqan ilal jannahnya nggak bakalan datang, gitu ya. Contoh misalnya kita lihat di surat Al-Mujadalah. Ayat 11 ya. Surat Al-Mujadalah, surat 58, ayat 11. Ya. Kalau yang Quran pojok, halaman 543. Mujadalah. Oh, ini Mujadalah. Sebelas paling bawah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi orang yang beriman, orang yang diberi ilmu akan diangkat derajatnya sama Allah. Ya, nah ini kan orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Ini kaitannya ketika di majelis itu ikut aturan. Jadi yang memudahkan, suruh lapangkan, suruh berdiri. Ya, jadi kalau di majelis ilmu kita adalah orang yang memudahkan dan membuat majelis ilmu itu nyaman ya untuk orang itu menuntut ilmu, maka insya Allah kita adalah orang yang mudah, ilmu itu mudah masuk. Tapi kalau datang duluan, ada yang datang, belakangan datang sana gitu ya, salah sendiri datang belakangan, terus membuat suasana majelis ilmu itu nggak nyaman, itu susah dapat ilmu, karena berarti kan hatinya nggak lapang. Ya, kalau orang hatinya lapang, dia berusaha menjadikan majelis yang penting ini majelis yang memang nyaman buat semuanya. Ya, makanya kalau ada aturan-aturan main yang dibuat bersama, misalnya di sini ada pengaturan kelompok gitu ya, ikut aja, senang-senang aja kan, intinya kan untuk semua itu berjalan, aturan main itu berjalan. Insya Allah yang semangatnya seperti itu dimudahkan ya untuk ilmu itu bisa masuk gitu ya. Nah, ini salah satu contoh adab ya yang harus muncul ketika menuntut ilmu. Kemudian berikutnya ada di surat Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ayat 1, 2, 3 ya, yang awal ya. Di situ disebutkan
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah dapat? Ayat 1, 2, 3. Al-Hujurat surat 49. Ayat 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, ayat 1 ya. Ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya kalau ayat Al-Quran sudah menyatakan satu hukum, kita nggak boleh ya. Misalnya kita menuntut ilmu nih ya, ada ayat, ada hadis yang bunyinya tentang satu hukum, kita sepertinya di hadapan yang mengajarkan kita ngangguk-ngangguk gitu ya. Tapi di dalam hati mungkin kita, zaman sekarang begitu, mana bisa? Nggak mungkin gitu ya. Itu mungkin zaman Nabi aja gitu ya. Atau ya siapa tuh yang bisa seperti itu misalnya gitu ya. Kalau kita, itu kan di adab kita terhadap Al-Quran, awal itu sudah surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Zalikal kita bula raiba. Jadi kitab ini harus adabnya terhadap Al-Quran ini la raiba. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Jadi ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis gitu ya. Tapi hati itu sudah, yang lain aja, yang itu sih saya enggak, misalnya gitu ya. Saya nggak bisa, nggak mungkin kalau saya gitu ya. Ya nggak bisa. Dan ilmu itu nggak masuk, nggak akan bisa masuk. Ya. Jadi milih-milih gitu ya. Nah, ilmunya susah ya untuk bisa masuk. Kemudian di ayat 2-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Ya. Jadi Abu Bakar, Umar pernah lagi saling berdebat gitu ya. Turun ayat ini. Padahal ada Rasul di situ. Gak boleh meninggikan suaranya lebih dari suara Rasul. Sejak turun ayat ini, Umar itu kalau di majelis ilmu kalau ngomong suaranya pelan. Gitu ya. Malah ada sahabat ketika turun ayat ini, dia gak datang lagi ke majelis ilmu. Ya, ketika ditanya, dicari kemana nih sahabat yang ini. Ya, ketika didatangi oleh Rasul, ditanya, ya Rasulullah, aku itu berasal dari suku kaum yang bicaranya itu suaranya keras. Aku takut kalau datang ke majelis ilmu, ya, kalau kita mungkin suku apa yang suaranya keras? Daerah-daerah Sumatera sana ya, kan karena tanahnya kan luas-luas ya. Gunung ya, makanya suaranya kan jadi bicaranya keras. Iya. Nah, sebenarnya yang dimaksud itu bukan itu, ya. Kalau memang karakter suaranya sudah keras, ya memang nggak masalah gitu. Tapi bukan dalam rangka bermaksud kemudian tidak menghormati. Ada Rasul, ada guru gitu ya, tidak dihormati, saling debat, saling ngobrol. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi, nggak boleh. Ini adab ya, adab di dalam menuntut ilmu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di ayat 3 disebutkan, innal ladzina yahudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina tahanallahu qulubahum littaqwa.
Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Ya. Jadi ketika ada keputusan, yang keputusan itu tidak sesuai dengan hati para sahabat ya, tapi kemudian melaksanakan, itu ujian ketakwaan yang sangat luar biasa. Contoh kasusnya misalnya ketika perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu nggak ceritanya? Mau umroh kan? Sudah pakaian ihram, sudah bawa hadiu gitu ya. Sudah mengecoh orang Quraisy yang mau menghadang ya, sampai di perbatasan Mekah. Nah, di situ terus kan terjadi negosiasi. Ya. Sudah dibuktikan bahwa Rasul dan para sahabat itu tidak mau perang, cuma mau umroh. Bahkan dikirim orang-orang Quraisy yang terampil dalam berperang, dikirim sekian orang ya, terus dengan izin Allah kemudian bisa ditawan untuk membuktikan bahwa nggak mau perang, dikembalikan gitu. Tapi tetap mereka kemudian ngirim ya juru runding, juru negosiasinya ya. Nah kemudian bernegosiasi ya, bikin perjanjian ya. Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menuliskan ya perjanjiannya. Ali tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kata juru runding dari Quraisy ya, Suhail kalau nggak salah ya, aku nggak kenal itu Rahman Rahim itu apa. Kalau Allah mereka tahu ya, Rahman Rahim itu apa, nama dari mana? Tuliskan Bismika Allahumma. Jangan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Kata Rasul, Ali hapus. Ali nggak mau hapus. Jadi Rasul yang hapus. Dihapus sama Rasul ya. Nah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Terus kata juru rundingnya, lah kalau kita mengakui engkau itu Rasulullah, kan nggak perlu ada perjanjian, nggak perlu terus ada perang dan lain sebagainya. Hapus, jangan Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah, gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah dipanas-panasin untuk supaya mereka perang. Sebelum perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya kemudian kan Rasul mengirim utusan. Tadinya yang mau dikirim itu Umar. Ya, untuk sampaikan kepada Abu Sufyan, pimpinan kaum Quraisy, bahwa kita datang ini bukan untuk perang. Ya, sekitar 1.500 orang itu satu orang munafik ya. Ya, untuk umroh gitu ya. Nah, kata Umar, kalau misalnya yang diutus aku itu bisa gagal. Jadi maksudnya Umar itu orang yang keras, orang Mekah itu udah nggak ada yang suka sama Umar. Terus kalau dipanas-panasin, kepancing. Nah, kata Umar jangan aku yang dikirim. Jadi siapa nih usulannya? Utsman. Ya, Utsman itu satu suku sama Abu Sufyan. Terus kan lebih tenang gitu ya, bicaranya juga tenang. Akhirnya diterima usulannya, Utsman jadi utusan untuk menyampaikan bahwa Rasul dan para sahabat itu mau umroh, ketemu sama Abu Sufyan disampaikan. Nah ketika disampaikan, Abu Sufyan bilang, iya tunggu sebentar, ya tunggu mau disampaikan dulu kepada kaumku. Nah ternyata untuk menyampaikan dan akhirnya mengirim ya ahli untuk runding itu butuh waktu cukup lama juga gitu ya, sampai seharian lebih. Nah kemudian beredar isu kalau Utsman itu sudah dibunuh. Nah karena beredar isu Utsman itu sudah dibunuh, kemudian Rasul ya meminta semua yang 1.500 orang itu ya, jadi satu Rasul, satu orang munafik yang ikut untuk berbaiat, namanya Baiatur Ridwan. Baiatnya itu siap membela sampai siap ya perang dan terbunuh siap. Semua tuh berbaiat. Ya, makanya kata Rasul, aku menjamin semua orang yang berbaiat di bawah pohon untuk
surga. Kecuali satu orang yang bersembunyi. Jadi Rasul tahu ya bahwa orang munafik itu nggak mau dia berbaiat. Gitu. Jadi dia nggak mau ngambil kesempatan surga, nggak mau berbaiat. Ya. Jadi sahabat sudah siap perang, ya sudah siap untuk membela karena mendengar Utsman dibunuh. Datang Utsmannya, datang juru rundingnya itu tadi ya, yang Bismillah ditolak, Rasulullah ditolak, ya. Nah kemudian poin yang pertama dari perjanjian Hudaibiyah adalah orang-orang Muslim dari Madinah itu boleh umroh, tapi tidak tahun ini. Tidak tahun ini suruh pulang. Itu udah perjalanan jauh, sudah pakai ihram. Ya perjanjian pertama suruh pulang. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua, poin yang kedua, gencatan senjata, tidak ada peperangan. Ya, untuk sekian lama. Nah, kalau ada suku-suku yang mau bergabung ke kaum muslimin, ke Quraisy boleh. Nanti kalau suku-suku yang bergabung itu kemudian ada yang mengganggu, maka yang diikuti itu boleh membela. Ya, berarti kan perjanjian batal. Ya, bisa terjadi peperangan. Kemudian poin yang ketiga, kalau ada orang Mekah yang dia bersyahadat menyatakan Islam terus mau ke Madinah, harus dikembalikan. Kembalikan ke Makkah. Ya. Poin yang berikutnya, kalau ada orang Madinah Muslim ya, Madinah murtad terus ke Makkah, tidak boleh dipulangkan ke Madinah, nggak boleh dipulangkan. Kan gini ya, nggak adil gitu ya. Jadi di mana semangatnya udah semangat perang, di mana mereka sudah berbaiat, janji surga itu ya sudah diberikan, harus mengikuti itu. Dan Rasul menerima baiat itu. Ya. Nah, lagi perjanjian seperti itu, datang tuh anaknya yang juru runding itu, dia sudah bersyahadat ya. Ya Rasulullah, aku sudah beriman. Ya, aku mau hijrah. Ya kan udah ada perjanjian. Langsung si juru itu bilang, poin nomor 3. Ya, itu sampai nangis-nangis. Umar itu udah nggak tahan tuh. Ini ujung gagang pedangnya itu sudah disodorin. Karena dia kan nggak terikat perjanjian kan. Kalau dia misalnya menebas leher bapaknya biar aja, karena dia nggak ikut perjanjian. Ya, tapi nggak seperti itu. Nah sudah. Nah akhirnya kemudian Rasul memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Nggak jadi umroh, sudah bawa hadiah, sudah siap perang. Mereka maunya itu Rasul tolak perang gitu kan, tapi diterima. Ya, sekarang kita pulang. Lalu, nah coba bayangin kan, kata Umar, ya Rasulullah, agama kita agama yang benar kan? Iya. Ya Rasulullah, engkau berjanji kan kita akan umroh dan masuk dengan aman. Iya, tapi kan aku tidak berjanji harus tahun ini. Oh, ya. Sekarang cukur rambut kalian. Gak ada yang bergerak kan? Langsung sedih kan? Masuk ke dalam kemah, kemudian istrinya yang mendampingi pada saat itu Ummu Salamah. Nah, kata Ummu Salamah, kenapa? Aku sedih. Sekali aku sudah meminta ya mereka untuk mencukur rambut mereka tidak melakukan. Kalau 2 kali, karena ini Rasul yang perintahkan, aku khawatir azab Allah itu turun. Kata Ummu Salamah, nggak usah perintahkan lagi, nggak usah. Engkau langsung saja, ya, contohkan untuk mencukur rambut. Nah, jadi keluar, panggil tukang cukur, kemudian dicukur. Nah, alasan para sahabat juga sebenarnya mereka itu ada adab. Mereka nggak mau mendahului Rasul kan, Rasul belum cukur. Mereka di samping memang mereka maunya sih perang gitu ya, maunya perang disuruh tahallul. Jadi memang dikisahkan itu kan kalau nyukur zaman dulu itu kan nggak pakai alat cukur ya, pakainya pedang. Jadi pada banyak yang pada saling mencukur itu pada berdarah karena sambil menahan. Seperti itu. Makanya ini di sini disebutkan bahwa mereka itu sudah teruji ya keimanannya.
Dan ternyata Allah dan Rasul memang lebih tahu. Ya, 13 tahun dakwah di Mekah, itu kan pengikut yang bersyahadat itu nggak banyak. Ya, sebentar saja di Madinah sudah Islam berkembang ya sampai 1.500 kan, itu cuma sebentar aja. Nah, dengan adanya perjanjian Hudaibiyah yang di situ ada isinya gencatan senjata, dakwah itu ternyata lebih bebas. Jadi makin berbondong-bondong orang yang menyatakan keimanan. Dan kemudian rahasia berikutnya, hikmahnya adalah, jadi pada saat perjanjian Hudaibiyah itu banyak penduduk Mekah itu yang sudah beriman, tapi mereka merahasiakan keimanannya. Kalau terjadi perang, ya kan dibunuh nanti, gitu. Ya, jadi itu ya, ada hal-hal ya yang memang hikmahnya belum kita tahu ya, kalau kita nggak sabar ya seringkali seperti itu. Ya, jadi di sini salaka, man salaka, siapa yang berjalan dengan tegap, dengan persiapan, ya kemudian fokus, kemudian ada adab, ada akhlak yang muncul. Apa yang dilakukan? Yaltamisu. Yaltamisu itu kan diterjemahkannya memegang, ya. Kemudian diterjemahkan mencari ilmu, ya kalau di terjemahan hadis itu. Sebenarnya yaltamisu itu bukan hanya sekedar memegang. Yaltamisu itu megang, tapi megangnya dengan erat. Ya. Memegang dengan erat. Jadi kalau kita memegang dengan erat, misalnya kayak anak bayi lagi dilatih motorik ya. Itu kan kakinya aja sampai bisa megang ya. Keras gitu ya. Sampai bisa keangkat badannya ya, jari. Jadi nggak mungkin kita bisa memegang dengan kuat kalau yang kita pegang itu besar. Ya. Atau misalnya kita terperosok ke jurang. Perosok terus kan nangkep gitu kan. Yang bisa kita pegang, yang kita akhirnya nggak terperosok ke jurang, ya mungkin akar gitu kan, yang kecil. Itu pegang. Jadi yaltamisu fihi itu adalah memegang dengan kuat. Kenapa bisa? Karena kecil. Jadi memang menuntut ilmu itu nggak boleh banyak. Kajian sini ikut, kajian situ ikut, ada ilmu di sini ikut. Jadi kalau misalnya lidi itu besar, kita pegang gini, buyar kan? Buyar. Gak masuk ilmu. Jadi yang pertama salaka, kemudian pegang dengan erat, ya sedikit-sedikit. Sampai kalau di surat At-Taubah ya, At-Taubah ayat 122, surat 9 ayat 122. 122 halaman 206. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatum lihat tafaqahu fiddin. Jadi mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam? Memperdalamnya ini bukan ta'allum ya. Kalau ini datang hanya sekadar tahu, itu namanya ta'allum. Tapi di sini perintahnya adalah tafaqahu fiddin. Ya. Nah, kalau kita sudah faqih fiddin, ya kalau salaka dengan yaltamisu itu muncul, maka di sini disebutkan liyunziru qaumahum. Kita mampu untuk memberi peringatan kepada kaum kita, kepada orang itu kita bisa ngasih nasihat, ya. Yang kasih nasihatnya itu la'allahum yahzarun, ya. Jadi kalau ada orang datang minta kasih nasihat, kemudian kita bisa memberikan ya penjelasan dengan dalilnya, sampai akhirnya kemudian di sini disebutkan mereka dapat menjaga dirinya. Ya, jadi kalau misalnya kita ditanya, ini kalau saya mau begini kira-kira gimana ya? Aku pernah nih dengar di satu kajian, kayaknya begitu nggak boleh deh. Dalilnya apa? Lupa juga sih. Ya. Itu namanya ta'allum. Kayaknya sih nggak boleh. Terus gimana dalilnya, terus penjelasan? Iya begitu deh. Jadi harus kalau kita
kan ada ke majelis ilmu, ketika ada orang tanya, oh iya, yang saya pahami ketika saya belajar itu nggak boleh. Ayat ini, hadisnya begini, contohnya begini. Sampai, oh begitu. Itu namanya ta'allum. Itu namanya ta'allum. Cuma mengumpulkan info saja, ya. Jadi kalau kita sudah tadi ya fakih, ilmunya sampai kita fakih karena kita salaka, karena kita yaltamisu, sedikit-sedikit kemudian kita genggam, pulang catatannya dilihat, ya kita coba difahami, ya ayatnya coba dihafal, coba diamalkan, gitu ya. Nah, barulah kemudian hasilnya sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah baru diberikan. Kalau ta'allum enggak. Ya, karena dia nggak bisa kan. Ilmu yang didapat tidak bisa membuat dia, bahkan boro-boro menasehati orang lain, diri sendiri belum bisa dia mengamalkan, hanya sekedar tahu. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Kan ini kita bahasnya iman, amal soleh, ya, termasuk amal soleh itu adalah ketika menuntut ilmu ya harus sesuai dengan cara-caranya sehingga ilmu itu menjadi amal soleh, ya. Kalau tidak seperti itu malah mungkin nanti bisa jadi sombong, ya, ketika orang misalnya ngasih nasihat, aku tahu kok ada dalilnya gini, nah, bukan masalah tahunya kan, tapi siap nggak kita untuk mengamalkan. Nah, kalau kita siap untuk mengamalkan, makanya itu dimudahkan jalan menuju surga. Nah, ini Allah menggunakan, ya, di dalam hadisnya digunakan sahal sama yasar beda. Kalau di surat Al-Qamar itu sampai diulang sekian ayat, itu kan bicara walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya, ya, itu pakai yasar, mudah juga, diterjemahkan bahasa Indonesia mudah juga. Tapi kalau ini sahalallah, Allah mudahkan. Beda antara sahal dengan yasar, ya. Kalau sahal mudah, tapi sifatnya relatif, ya. Jadi tukang jahit dia akan bilang jahit baju mudah. Nah, kalau orang yang nggak bisa jahit, mudah apa? Apalagi kalau udah bikin leher, resleting, nah udah deh, ya susah. Tukang jahit bilang nggak mau. Berarti relatif kan? Mudahnya relatif. Kalau yang pintar masak, bisa masak rendang susah nggak? Gampang. Ya, gampang. Berarti itu mudahnya adalah relatif, ya. Orang lain susah. Ya. Jadi nggak semua orang bisa. Ya, jadi makanya di sini digunakan kata sahal. Allah mudahkan karena nggak semua bisa mudah. Harus syaratnya tadi salaka sama yaltamisu baru nanti dimudahkan. Nggak semua yang hadir di majelis ilmu kemudian dimudahkan, ya, jalannya menuju surga. Tapi kalau bicara Al-Qur'an, coba kalau mau cek ayatnya surat Al-Qamar. Surat 54 ya. Ayat 17 tuh ada. Ayat 22. Sama tuh diulang-ulang. Kemudian ayat 32. Al-Qamar semua. 32 ya. Ya, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, dan pasti ini laqad disumpah. Pasti, tidak mungkin tidak dijanjikan pasti walaqad, ya, bahwa yassarna, ya, Allah berjanji, Allah bersumpah, yassarna akan dimudahkan Al-Qur'an untuk menjadi zikri.
untuk menjadi peringatan, untuk dibacanya mudah, untuk dihafalnya mudah, untuk diamalkannya mudah. Allah sudah janji walaqad yassarnal Qur'ana lizikri. Tapi kemudian fahal mim muddakir. Siapa yang mau ngambil peluang itu? Kalau kita misalnya susah baca Quran, belajar susah. Saya sudah tua nggak bisa, susah. Padahal pakainya yasar. Kalau yasar beda sama sahal. Kalau yasar itu mudah umum. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semua Allah janjikan mudah. Jadi kalau sulit, itu sebenarnya kitanya sudah roibah. La roibah, nggak boleh ragu. Kalau sudah ragu susah. Ya, saya kan orang Jawa, susah untuk bisa baca Quran. Bisa. Ya. Tinggal kita mau tangkap nggak janji Allah itu. Kalau nggak, susah. Ini sampai diulang-ulang berkali-kali. Ya, jadi Al-Quran untuk kita baca, untuk kita tadabburi, untuk kita amalkan, insya Allah mudah. Tapi semua orang bisa. Tapi untuk menuju surga nggak semua orang bisa. Harus salaka sama yaltamisu. Jadi sama-sama datang ke majelis ilmu, nggak semua dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, kalau seenaknya saja hadir, nggak punya catatan, nggak ada persiapan misalnya. Bu yang punya catatan cuma satu, Bu. Terus kalau dibuat aturan, ya aturan harus begini, susah banget sih, selalu aja yang menentang aturan lain, nggak bakalan dapet. Ya, nggak akan fakih, ilmu itu nggak akan bisa, karena memang dadanya tidak lapang. Ya. Insya Allah sementara sampai sini dulu. Ya, jadi di sini bahwa gambarannya surga itu akan didapatkan iman, amal soleh. Amal soleh. Ya, kalau amal soleh itu ada syarat-syaratnya, nggak hanya sekedar aku iman nih, sholat subuh 12 rakaat, nggak bisa. Aku iman nih, habis sholat asar sholat 10 rakaat, nggak bisa. Ya, harus ada rambu-rambunya, harus ada aturan main. Aku iman nih, ini kan makanan halal, tapi makannya sampai udah nggak bisa nafas gitu. Ini kan halal semua, ada aturan lainnya. Ya, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.